Bismillahirrahmanirrahim. Bertemu kembali dengan saya Rumanas Prasetyo, masih dalam rangka pemecahan kasus Excel. Kali ini saya sudah punya sebuah kasus yang diupload rekan kita, saudara Sigit, dengan deskripsi Assalamualaikum, ada yang bisa bantu coding VBA nya supaya tidak mengantri di setiap bulannya. Newbie, terima kasih. Baik, kita download dulu. Kemudian ini adalah filenya, sudah kita download. Saya close dulu file yang lain ya. Close dulu, kemudian saya close juga file yang lain. Saya save dulu ya file yang lain saya skip dulu. Oke, kita buka filenya. Ini adalah filenya. Jika kita lihat di sini, file yang diupload rekan kita adalah semacam aplikasi ya. Jadi yang diinginkan adalah bagaimana caranya agar tidak mengupload di setiap bulannya. Oke, saya mungkin belum lihat user formnya di sini. Jadi kita telah dulu seperti apa. Coba kita klik, muncul. Oh, paham saya. Jadi di sini rekan kita membuat user form dengan ada tahap 1 dan tahap 2 seperti ini, dimana perbedaannya ada di bulan Januari, Maret, dan lain sebagainya lah. Intinya ada banyak kolom yang identikal atau sama, dengan pembedanya adalah di bulan saja. Jadi jika kita lihat database-nya, kita lihat dulu database-nya. Saya yakin database-nya terpisah karena di sini disebutkan sheet-nya terpisah. Jadi, nah kan. Jadi jika boleh saya sarankan, buat rekan-rekan yang baru belajar VBA, ingin membuat sebuah aplikasi, mungkin niatnya bagus ya, belajar terlebih dahulu, membuat learning by doing lah kalau bahasa saya, belajar dengan prakteknya. Tapi harapan saya rekan-rekan tidak langsung main hantam saja untuk belajar, tapi harus dipelajari dulu ilmu-ilmu yang mendasari VBA itu sebelum rekan-rekan melangkah ke VBA itu sendiri. Jadi sebelum melangkah ke VBA, saran saya atau masukan saya rekan-rekan ini, atau sebelum membangun aplikasi yang rumit seperti ini, harapannya saya rekan-rekan ini memahami dulu terkait sistem database atau normalisasi tabel ya. Jadi jika ingin menginginkan aplikasinya gampang dibuat, dalam hal ini tidak mengentri satu persatu di absen seperti ini, jika emang ininya identical ya, saya menyarankan dibuat semacam tabel database, bukan seperti ini. Jadi ada satu tabel yang memegang atau menjadi satu data sumber dari aplikasi rekan-rekan. Jadi jika semisal ada data seperti ini ya, rekan-rekan bisa membuat satu buah kolom tambahan di sini yang menyatakan bulannya. Meskipun nanti di kemudian hari ya rekan-rekan meng-hide untuk bulan, misalnya ini tambahkan bulan ya, seperti ini bulan. Kemudian di sini rekan-rekan tinggal masukin aja misalnya Maret dan diisi seperti ini untuk data semua Maret. Jadi tidak usah mencantumkan jumlah di sini karena harus dipisahkan antara database, sheet kalkulasi atau pengolahan data dan sheet laporan. Jika kita lihat di sini, yang ada di sini adalah sheet laporan. Sedangkan yang diinput untuk sebuah aplikasi itu adalah, menurut saya pribadi loh ini ya, sangat tidak disarankan bahwa apa yang diinput adalah itu yang dilaporkan, karena nanti akan menyulitkan saat kita mengolah datanya. Oke, jadi saran saya untuk kasus ini, buat dulu sebuah database ya rekan kita. Pak siapa tadi, Pak Sigit, mungkin enggak pas seperti apa yang Anda maui, karena memang saya tidak tahu kebutuhan Anda. Tapi harapan saya, daripada mulai Januari dan seterusnya sampai Desember seperti ini ya capek, nanti ganti tahun ya mau seperti apa gitu. Jadi hierarkinya adalah seperti ini. Jika memang Anda mempunyai data yang berhubungan dengan timeline atau waktu, sematkan satu kolom yang menghandle untuk waktu, misalnya tanggal seperti ini, tanggal. Nah, misalnya di sini Maret, tulis saja 1 Maret. Maret itu bulan 3 ya. Seperti ini. Maret. Banyak data. Atau jika memang datanya pengen sama ya disamain aja seperti ini. Kemudian ditulis item-itemnya di sini.
Seperti ini kita copy, kemudian kita paste di sini. Nah, seperti ini aja. Kemudian ini tadi apa namanya, jenis atau item belanja lah misalnya. Ini saya kopas ya, seperti ini. Meskipun nanti jadinya ini belum memenuhi kaidah normalisasi ya, tetapi tidak masalah untuk rekan-rekan yang baru belajar bisa berusaha membuat sebuah tabel database dulu. Jadi dibuatnya seperti ini. Di sini saya kopas aja di sini ya. Jadi rekan-rekan mempunyai kolom seperti ini, mirip sebuah tabel yang satu tabel induk yang menghandle semua tanggal. Misal nanti 1 Maret, terus kemudian Mei, ya tulis saja 1 Mei di sini. Walaupun pembayarannya tidak pas 1 Mei, tetapi nanti bisa ditampilkan bulannya saja kan. Jadi di laporannya nanti hanya bisa ditampilkan bulannya saja seperti ini ya. Jadi misal Mei ya begini. Mei misalnya banyak kolom seperti ini, misalnya Mei itemnya ini sama itemnya ya nggak masalah seperti ini, walaupun ini bukan tabel dengan normalisasi yang bagus loh ya. Tetapi dengan begini rekan-rekan akan punya sebuah atau satu tabel induk untuk database, di mana yang ini tabel ini akan diacu oleh si user form tadi. Jadi user form tadi hanya mengacu pada satu tabel induk di sini. Lah untuk pelaporannya gimana? Tinggal kita mengolah datanya. Datanya nanti akan kita tampilkan di sheet laporan ataupun di user form berdasarkan olah data yang ada di tanggal di sini. Paham yang saya maksud ya? Jadi misal dicari jasa pemeliharaan pas bulan Mei ya, cari aja di sini sum if pemeliharaan pada 1 Mei, tampilkan di user form-nya. Oke ya rekan-rekan ya, sekedar masukan buat teman-teman yang baru belajar. Jadi silahkan dipahami dulu bagaimana kaidah database yang baik, baru kemudian membuat satu coret-coretan bagaimana nanti akan ditampilkan datanya di user form. Kemudian rekan-rekan bisa mengacu pada bentuk laporan yang akan disampaikan. Jadi kalau saya ulangi lagi, saya akan cenderung membuat aplikasi itu terdiri dari 3 sheet pokok. Jadi misalnya saya sembunyiin dulu ya, ini saya geser ke sini, ini saya sembunyiin dulu untuk yang buat rekan-rekan ini saja. Saya selalu membuat sebuah aplikasi minimal dengan 3 sheet pokok. Misalnya sheet pertama adalah menghandle database-nya. Jadi seluruh data hanya pada satu tabel di sini. Nah, kemudian sheet kalkulasi ya. Sheet kalkulasi di mana semua perhitungan sebelum disajikan di report akan dilakukan di sini, baik pivot table, formula maupun apapun yang diolah di user form pun juga akan saya olah di sini sheet kalkulasi. Jadi setiap kali ada kekeluaran di kalkulasi, saya langsung akan menuju ke sheet kalkulasi di sini. Kemudian sheet terakhir adalah sheet reporting ya, seperti ini ya. Nah, sheet inilah nanti akan di print atau akan disajikan kepada si user sebagai hasil dari output dari user form tadi. Baik, demikian tutorial kali ini, mudah-mudahan bisa memberi sedikit gambaran ya buat rekan-rekan yang baru belajar VBA dan ingin buat sebuah aplikasi berdasarkan aplikasi Excel. Dengan tutorial kali ini mudah-mudahan ada manfaatnya. Berjumpa kembali dengan saya Rumunus Prasetyo dalam tutorial lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.